Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya dan dilancarkan aktivitasnya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya hanya melihat bibit sawit yang saya semai ya teman-teman. Bibit cabutan, dan ini mau saya siram karena di sini musim kemarau teman-teman, jadi harus disiram. Oke, langsung aja. Oh ya, jumpa lagi di channel APS ya teman-teman, anak petani sawit. Jadi kita nyiram bibit semayan sawit, dan ini bibitnya yang saya semai teman-teman. Belum saya pupuk karena umurnya belum 1 bulan. Rencana mau saya pupuk teman-teman. Oke, langsung aja kita ambil air dulu teman-teman, siram. Nah, jadi ini mengambil air di sini buat nyiram teman-teman ya. Tapi susah banget ini teman-teman. Oke, langsung ambil air. Aduh, susah kali. Jadi kalau sawit itu teman-teman, dalam 1 malam itu memerlukan air sekitar 20 liter teman-teman. Jadi kalau di musim kemarau gini kita harus siram teman-teman. Nah, dan juga aku kemarin itu pengen nyulam teman-teman ya, karena sudah ada bibit di sana yang besar di sebelah pondok itu, dan juga ada juga yang baru kecil yang masih kecambah ini semai. Nah, jadi itu bibit, bukan bibit cabutan teman-teman ya, bibit dari kecambah. Nah, kalau ini bibit cabutan, ada sekitar 50 pohon teman-teman ya. Dan ini saya cabut dari PT teman-teman, PT tempat apa namanya, perusahaan sawit di tempat dekat tempat saya sini, di GMK namanya. Nah, jadi saya ngambil bibit itu dari kebun keluarga yang udah tinggi, udah egrek, dan tidak pernah dirawat juga, tapi buahnya besar teman-teman, buahnya besar dan padat. Nah,
karena itu bibitnya juga dari perusahaan sebelah yang namanya perusahaan STM. Nah di sini teman-teman, dan bijinya kecil-kecil tapi padat teman-teman. Nah jadi berat ya. Dan ini saya ngambil bibitnya sekitar 50 pohon kemarin. Dan untuk kalau masalah bibit teman-teman, kalau saya mencari bibit itu yang pastinya batangnya gemuk ya teman-teman ya, gemuk, bawahnya pendek gemuk. Nah itu pasti perempuan teman-teman. Nah itu ya seperti ini udah umurnya udah 3 minggu ya teman-teman ya, nggak lama mau dipupuk. Tapi musim panas kayak gini teman-teman, pupuknya jangan terlalu banyak karena panas. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari saya. Mungkin besok atau hari Minggu saya lanjut pruning lagi teman-teman ya. Kalau besok itu ada tetangga saya ngajak membersihkan lahan di lahan sawitnya di sana yang ada di PT GMK tadi. Di atasnya kebunnya adekku lagi di kilo 6, dia di kilo 7. Nah besok itu rencana mau membersihkan lahannya itu buat mau disulam lagi gitu teman-teman. Nah jadi kita besok lihat kebunnya gimana. Nah itu, dan juga dia pengen ngeliat kebunku hari ini, sore ini gimana ya, harus dipupuk. Nah teman-teman, nah jadi aku bingung ini teman-teman, untuk perawatan selesai pruning ini dia bilang kasih dolomit ya, tapi ini kan lagi musim buah trek nih teman-teman, jadi harus dikasih pupuk. Kalau di sini pakai itu teman-teman, bukan NPK ya teman-teman ya. Di sini itu pakai burak teman-teman. Nah, jadi burak itu dosisnya kalau satu pohon itu kalau umur di bawah 5 tahun ke bawah itu dosisnya 100 gram teman-teman. 100 gram itu di bawah umur 5 tahun. Kalau di atas 6 tahun itu 100 berapa tadi, 100/4 kah. Nah jadi nanti kalau sudah dia beregrek tinggi di atas 10 tahun kembali lagi ke dosisnya 100 gram teman-teman. Nah, pakai burak. Nah itu pupuk tunggal teman-teman, nggak ada campuran. Nah jadi sebelum kita memupuk urea ataupun Posca ataupun NPK, kita selagi buah trek teman-teman itu kita pakai burak. Nah, dan itu wajib setahun sekali teman-teman, untuk merangsang keluarnya bunga ataupun buah teman-teman. Nah, agar buahnya itu bisa keliling teman-teman. Kan kebanyakan sawit tuh buahnya 1, 2 gitu ya kan kalau di pohon itu. Nah jadi kalau kita pakai burak teman-teman itu bisa keliling buahnya. Nah dan itu wajib setahun sekali di saat buah trek teman-teman. Nah itu. Nah mungkin selesai pruning teman-teman, saya pakai burak dulu. Coba nanti setelah itu disusul dengan pupuk urea ataupun Posca ataupun NPK teman-teman. Nah jadi
dalam pemupukan sawit. Kalau di sini teman-teman, kalau saya kalau memupuk urea sekarung itu dalam misalkan 70 pohon ya teman-teman ya, 70 pohon, ureanya sekarung, NPK-nya 2 karung gitu. Jadi dalam satu pohon itu mengonsumsi pupuk 2,5 kilo teman-teman, paling sedikit sekilo teman-teman. Nah, setengah kilo urea, setengah kilo NPK. Nah itu. Tapi kalau untuk merangsang pupuk burak itu 100 gram aja teman-teman. Nah 100 gram ataupun takarannya itu teman-teman, tutup botol aqua itu satu itu aja cukup teman-teman. Jangan, burak itu nggak bisa kelewatan dosis, nggak bisa juga kurang dosis gitu teman-teman ya. Nah, jadi setelah nanti selesai pruningnya saya kasih pupuk burak dulu teman-teman, karena ini lagi musim buah tret di sini. Dan aku mau lihat perkembangannya nanti teman-teman setelah bulan 1. Nah, nanti saya susul dengan pupuk urea untuk menghijaukan daun ataupun melemahkan pelepah gitu ya teman-teman ya. ataupun membesarkan batang gitu, sama NPK ataupun Poska ataupun apa KCL teman-teman. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja saran dari saya ya untuk perawatan sawit teman-teman ya. Kalian bisa coba, karena cara kita beda-beda teman-teman ya, dan lahan juga beda-beda. Jadi ya begitulah cara saya merawat sawit. Oke, salam tahan dan peduli. Oke teman-teman, nah jadi ini bibit kecambahnya teman-teman yang disemai. Nah, bibit kecambahnya yang disemai teman-teman. Di sini tuh lagi musim kemarau teman-teman, makanya disiram. Dan ini bibit pelai ya teman-teman. Nah jadi kenapa saya kemarin ngomong, nah kalian bisa lihat tuh teman-teman, pohon sawit sampai ke atas. Nah makanya jarak dari pelepah kalau pruning teman-teman, nah sampai ke atas itu tingginya udah 10 meter lebih ya teman-teman tuh. Oke teman-teman, nah itu bibit yang udah siap ditanam teman-teman yang dan di sini tuh lagi musim kemarau. Nah kolam ikan aja udah kering nih, mau kering saking nggak ada hujan. Tuh. Oke teman-teman, jadi seperti itu caranya merawat sawit teman-teman ya. Kalau saya kalau meruning itu seperti itu teman-teman, nggak terlalu rapat dari pohon. Tadi kita nyiram bibit dulu teman-teman ya. Nah bisa kalian lihat itu teman-teman. Nah, jadi kelihatannya besar teman-teman pohonnya. Nah ini sawit ruang rumah nih teman-teman. Nah jadi
Itu liatin pelepahnya itu dari panen, biarpun diegrek tetap agak jauh ya jaraknya, nggak tahu rapat di pohon. Oke teman-teman, mungkin itu aja penyampaian dari saya di sawit teman-teman ya. Mungkin kita jumpa lagi di hari Minggu teman-teman. Oke.